Bismillah, baiklah saya Farah Yuliani akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dan latar belakang alat tes SDS atau Self-Direct Search dan juga deskripsi mengenai alat tes tersebut. Self-Direct Search atau alat tes SDS merupakan panduan dalam perencanaan pendidikan dan karir. Pertama kali dikembangkan oleh Dr. John Holland pada tahun 1971 dan telah direvisi sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1977, 1985, dan 1994. Alat tes ini didasarkan pada penelitian luas tentang bagaimana orang-orang memilih karir. Holland memandang pilihan pekerjaan sebagai pilihan cara hidup yang mencerminkan konsep diri dan kepribadian individu. Holland menjelaskan bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan, faktor pengaruh luar, faktor pengaruh diri sendiri, dan tipe kepribadian pada setiap individu. Dengan meyakini bahwa tipe kepribadian menjadi salah satu alasan seseorang memilih pekerjaan, maka Holland membuat inventori kepribadian yang disusun atas dasar minat. Inventori ini menghasilkan tipe-tipe kepribadian dalam memilih pekerjaan. Holland mengembangkan tes Self-Direct Search atau alat tes SDS dengan dasar pemikiran bahwa adanya hubungan antara kepribadian dan minat. Menurut 6 tipe kepribadian pada bidang kejujuran, 6 tipe kepribadian tersebut ternyata juga berhubungan dengan 6 model lingkungan. Setiap lingkungan akan dicari oleh orang yang memiliki ciri keterampilan, kemampuan, sikap, nilai, dan kepribadian yang berkaitan. Holland meyakini bahwa perilaku seseorang pada lingkungan tertentu ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan jenis lingkungan. Selanjutnya, deskripsi mengenai alat tes SDS. Alat tes ini merupakan pendekatan terhadap penaksiran minat-minat pekerjaan. Instrumen ini dikembangkan oleh Holland yang model segi enamnya tentang tema-tema pekerjaan umum telah menarik perhatian luas dan dimasukkan dalam berbagai inventori yang ada sekarang. Alat tes SDS ini dirancang sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Meskipun disusun di seputar minat, prosedur ini juga memerlukan kemampuan diri dan kompetensi diri. Baik, selanjutnya ada 6 jenis kepribadian menurut John Holland. Yang pertama ada tipe realistik. Tipe R ini memiliki kemampuan mekanis dan atletis serta cenderung bekerja di lapangan dan suka bekerja dengan benda dibandingkan dengan manusia. Mereka suka dengan karir yang realistik seperti montor, pengawas pesawat, petani, dan lain-lain. Yang kedua, ada tipe investigasi. Orang dengan tipe I ini biasanya memiliki kemampuan matematika dan sains, serta cenderung bekerja sendiri dan memecahkan masalah, cenderung meneliti dan memahami suatu benda atau kejadian. Mereka lebih menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, seperti ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika, antropologi, asisten laboratorium, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tipe artistik. Tipe A ini biasanya memiliki keterampilan artistik, menikmati penciptaan kerja yang orisinil, dan memiliki imajinasi yang baik. Suka bekerja dengan ide kreatif dan self-expression dibandingkan sesuatu yang teratur dan dengan peraturan. Mereka lebih menyukai karir yang berkaitan dengan seni, seperti penyanyi, kompresor, penari, aktor, dan lain-lain. Yang keempat, ada tipe sosial. Tipe S ini umumnya suka berada di sekeliling orang lain, tertarik untuk bersama orang lain, dan suka membantu orang lain yang memiliki masalah. Lebih suka membantu, mengajar, dan berkonsultasi dengan orang lain. Mereka lebih suka dengan karir sosial seperti guru, terapis, pemuka agama, konselor, perawat, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada tipe enterprising. Tipe E ini memiliki kemampuan berbicara di depan umum dan keterampilan, tertarik dengan uang dan politik serta suka mempengaruhi orang lain.
Tipe E ini suka dengan pekerjaan yang berkaitan dengan wirausaha atau inisiatif seperti promotor olahraga, sales, supervisor, manajer, seperti itu. Dan yang terakhir ada tipe konvensional. Tipe konvensional ini memiliki kemampuan tulisan dan hitungan, menyukai pekerjaan dalam ruangan serta mengorganisir barang-barang. Umumnya suka untuk mengikuti perintah rutin dan standar yang jelas, menghindari pekerjaan yang tidak jelas arahnya. Tipe konvensional ini menyukai dengan pekerjaan seperti analisis keuangan, banker, sekretaris, seperti itu. Baiklah, berikut ini adalah bentuk fisik dari tes SDS. Material tes SDS ini terdiri dari satu lembar soal yang terdiri dari 120 pernyataan dan lembar jawaban seperti yang terlihat di bawah ini. Ada nama, pendidikan, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang harus diisi. Pada lembar jawaban alat tes SDS, terdapat tabel yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu tabel R, tabel I, tabel A, tabel S, tabel E, dan tabel C. Administrasi tes dilakukan sebagai berikut. Di bawah ini ada 120 pernyataan. Tugas Anda adalah membaca kalimat-kalimat tersebut. Apakah kalimat itu sesuai dengan diri Anda atau tidak? Jika sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom ya. Jika tidak sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Pada tes ini, tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting adalah sesuai dengan diri Anda. Selanjutnya adalah cara scoring SDS. Pada tes SDS ini, cara melakukan scoringnya adalah sebagai berikut. Jumlahkan total R dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, dan 115. Jumlahkan total I dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 90, 98, 104, 110, dan 116. Jumlahkan total A dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor 3, 9, 15, 21, 27, 33, 30, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 91, 99, 105, 111, dan 117. Jumlahkan total S dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 92, 100, 106, 112, dan 118. Jumlahkan total E dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 93, 101, 107, 113, dan 119. Dan yang terakhir, jumlahkan total C dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 94, 102, 108, 114, dan 120. Cari jumlah dua skor yang terbesar di antara tabel R, I, A, S, E, atau C. Dua skor itulah yang menjadi minat testi. Baiklah teman-teman, sekian mengenai penjelasan alat tes SDS dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya.